bersama Rasulullah, bersama para sahabat, tapi Rasulullah sudah menyampaikan bahwa mendengar terompahnya Bilal bin Rabah. Ya. Jadi itu sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Jadi sudah kedengaran terompahnya di dalam surganya Allah. Tidak hanya kemudian itu yang menyebabkan keyakinan yang begitu, cintanya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Sampai ketika Rasulullah meninggal, beliau itu menghindar dari Madinah jauh karena tidak mau lagi mendengar tentang titik-titik sejarah bersama Rasulullah, keindahan bersama Rasulullah SAW, kebersamaan bersama Rasulullah SAW. Maka dia menghindar. Sampai orang yang biasanya rindu adzannya beliau, maka kemudian meminta, ya hai Bilal, coba adzan lagi, saya rindu adzanmu yang luar biasa, yang merdu dan indah. Tapi Bilal bin Rabah tidak bergeming, tetap beliau itu tidak mau. Sampai kemudian pada masanya Umar bin Khattab, maka kemudian didatangi oleh Hasan bin Husain. Hasan Husain datang meminta kepada beliau agar adzan kembali, baru kemudian nurut. Kenapa? Karena diminta oleh cucu-cucunya Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika adzan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, itu langsung tidak bisa melanjutkan adzannya lagi. Karena apa? Ingat bagaimana indahnya bersama Rasulullah SAW. Nah, ini bagaimana bentuk cinta yang luar biasa kepada baginda Rasul yang kemudian dibuktikan oleh Bilal bin Rabah, itu sangat luar biasa. Beliau itu sampai tersungkur menangis karena ingat dengan Rasulullah, cinta dan rindu kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan oleh yang lain adanya. Nah, ini jadi meresapi terhadap apa yang dalam kehidupan kita, meresapi misalnya sholat, meresapi sholat dengan baik, tahu rasanya sholat, meresapi la ilaha illallah, tahu rasanya la ilaha illallah. Jadi langsung tersentuh di hati, langsung menyentuh di hati, itu indah luar biasa. Baik para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Abu Bakar termasuk orang yang kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Tapi beliau itu minta agar nanti memasuki surganya Allah itu bersama baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kemudian di hadis yang lain disebutkan, kunna ma'a Rasulullah SAW, kami bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika duduk bersama Rasulullah SAW itu juga nyambung dengan Anas bin Malik, periwayatannya bi isnadihi, sanadnya dalam kitab ini. Maka ada seseorang yang kemudian datang kepada Rasulullah dalam kondisi yang sangat lusuh dan kemudian di betisnya itu ada darah. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kamu sampai berdarah begitu? Saya digigit anjing ya Rasul, punyanya si Fulan. Itu anjing tahu-tahu menggigit saya. Datang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian tidak berapa lama kemudian datang lagi satu orang. Ya Rasulullah, saya juga digigit anjing. Ini buktinya, ini berdarah kakinya. Dua-duanya digigit anjing dan anjingnya itu sama. Maka kemudian karena penuturan seperti itu kepada Rasulullah mengajak para sahabat, ayo kita bunuh anjing itu yang telah membunuh orang ini, karena itu membahayakan. Ketika datang ke tempat anjing itu, sudah mau menghunus pedangnya untuk membunuh anjing itu, maka anjing itu berdiri di samping Rasulullah SAW. Ketika berdiri di samping Rasulullah SAW, anjing itu bisa berbicara dengan begitu fasihnya, menyatakan, saya ini adalah hamba Allah dan saya itu juga sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Maka saya menggigit dua orang ini karena ada alasannya. Karena dua orang ini menghina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi dua sahabat itu dihina oleh dua orang ini yang digigit, maka kemudian digigit oleh anjing, gitu, oleh anjing. Nah, karena menghina terhadap sahabat Rasulullah itu, Abu Bakar dan juga Umar, maka inilah yang menjadi penyebab kedua orang ini digigit oleh anjing. Nah, kata Rasulullah, kamu sudah mendengar penuturan dari anjing ini
iya Rasul, saya memohon ampun kepada Allah. Akhirnya kemudian Rasulullah memaafkan dan kemudian sudah selesai. Jadi ini menandakan bahwa orang-orang yang benci dengan sahabat Rasulullah SAW itu ternyata kemudian tidak hanya disukai juga oleh manusia lainnya, termasuk binatang pun itu didatangkan oleh Allah untuk menghukumnya. Lalu bagaimana dengan orang Syiah? Orang Syiah itu kan tidak mengakui para sahabat. Jadi Abu Bakar dianggap laknat, kemudian juga Umar dianggap laknat, termasuk juga Utsman bin Affan dianggap laknatullah. Yang ada cuma Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut orang Syiah, yang berhak untuk memimpin setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang lain itu dianggap tidak punya hak oleh orang-orang Syiah. Jadi semua dibenci kecuali keturunan Sayyidina Ali, itu oleh orang Syiah. Jadi Syiah itu sangat keras pada saat itu dan cintanya kepada Sayyidina Ali luar biasa sampai mengabaikan. Kalau kita kan semuanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu adalah merupakan sahabat terbaik Rasulullah SAW. Nah, para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa orang yang memang istimewa, diistimewakan oleh Allah yang kemudian tanpa hisab. Pertama, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, itu sudah pasti langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa orang yang nanti akan mendapatkan syafaat. Syafaat pertama dari dua tempat Haramain. Jadi kalau misalnya meninggal di dua Haramain itu, Masjidil Haram dan Masjid Madinah, di daerah itu meninggal, maka mendapatkan syafaatnya dari dua kota itu. Dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kemudian para ulama yang menginginkan wafat atau meninggal di kedua tempat itu, termasuk Kiai Zubair. Kiai Zubair Ma'mun itu beliau menginginkan agar bisa meninggal di Al-Makkatul Mukarramah, dan ternyata itu dikabul, diterima oleh Allah, meninggalnya di Mekah ketika melaksanakan, kalau tidak salah haji apa umrah, beliau itu meninggal di Haramain. Itu yang bisa memberikan syafaat. Jadi di dua tempat itu ada yang menyatakan pahalanya luar biasa, dan ada yang menyatakan sampai ke tingkat biwairi hisab, tanpa dihisab. Kemudian yang kedua, orang yang mendawamkan al-mulk setiap malam sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Itu diamalkan sebelum tidur. Terus setiap malam. Di samping di dalam penjagaan Allah, maka surah Al-Mulk itu juga akan menjadi syafaat kepada kita. Akan menjadi syafaat kepada kita. Termasuk ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti tentang sunnah-sunnah Rasulullah, itu juga akan mendapatkan syafaatnya. Kita tahu bahwa orang yang nanti akan pertama kali masuk surganya Allah adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di penjelasan kitab Mawaidul Usfur yang sebelumnya itu nanti akan bersama Rasulullah memasuki, di belakangnya juga terus sampai orang-orang yang percaya beriman, kemudian semua umatnya masuk ke dalam surga Allah, baru kemudian umat yang lain. Jadi kita termasuk umat yang diistimewakan, gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa mendapatkan syafaat dan sekaligus menjadi kunci kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hadis yang berikutnya itu, di hadis yang ke-15, di situ dijelaskan bagaimana kehidupan di alam barzah. Jadi ternyata di alam barzah itu
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kehidupan di dunia. Jadi orang-orang kata Rasulullah SAW yang hidup di alam barzah yang sudah meninggal itu persis kehidupannya itu sama dengan ketika kita berada di dunia ini, sama-sama hidup. Jadi kalau misalnya manusia itu kan ada dua, ada ruh, ada jasad. Ruh itu tidak akan pernah meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Nah, itu cuma merasakan, ruh itu cuma merasakan, tapi tidak mati. Maka itu yang diangkat oleh Allah. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi ketika orang itu sudah masuk di kubur, maka dimasukkan lagi untuk mempertanggungjawabkan. Jadi utuh kembali. Jasadnya itu utuh kembali. Kalau jasad sudah pasti akan kembali ke tanah karena jasad ini Allah ciptakan dari tanah. Dari tanah akan kembali kepada tanah. Ruh dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kalau misalnya ruh kita itu baik, itu akan dimuliakan oleh para malaikat. Tapi ketika ruh ini tidak baik, terutama ketika kehidupan kita di dunia misalnya banyak amalan-amalan yang buruk, maka itu yang kemudian dicampakkan. Nah, karena memang di lingkungan Allah itu adalah lingkungan orang-orang yang suci dan baik. Nah, jadi pernah namanya Sufyan As-Samani itu pernah kemudian beliau setiap malam Jumat itu datang ke kuburan. Sufyan As-Samani ini datang ke kuburan, nah ternyata dia tertidur. Ketika tertidur maka melihat orang-orang yang di kuburan itu kemudian seperti hidup kembali. Hidup kembali, kemudian makan, pakaiannya tuh bagus, ada yang kemudian cerah wajahnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada satu pemuda yang kelihatan lusuh, kurus, kering, dan kelihatan tidak ada wajah-wajah yang ceria. Maka kemudian Sufyan As-Samani ini, sahabat Sufyan As-Samani, bertanya kepada sang pemuda ini, "Wahai pemuda, kenapa kau kok kelihatan seperti itu?" "Iya, saya mempunyai ibu. Ketika mau haji, ternyata nyampe di Mesir, qadarullah saya itu diwafatkan oleh Allah. Tapi sejak itu ibu saya menikah lagi dengan seorang laki-laki, maka kemudian tidak pernah ingat sama saya. Sampai sekarang pun," kata sang pemuda itu. Oleh karena itu, ya saya sebutkan siapa ibumu dan di mana rumahnya. Disebutkan, kemudian dicari oleh Sufyan As-Samani ini, ketemu. Maka kemudian disampaikan, "Wah ibu, ternyata kondisi anakmu seperti ini." Maka kemudian ibunya langsung menangis. Di kantongnya itu ada sekitar 100 rial, kalau memang khusus untuk pemuda itu. Itu warisan dari ayahnya. Maka diserahkan kepada Sufyan As-Samani untuk disedekahkan. Nah, ketika disedekahkan oleh Sufyan As-Samani ini, maka kemudian dia datang lagi pada malam Jumat berikutnya, kemudian berzikir di situ dan kemudian ketiduran. Ketika ketiduran maka melihat lagi orang-orang yang ada di kuburan itu kemudian kembali makan seperti prasmanan dan kemudian mereka ceria, bercanda gurau segala macam, termasuk sang pemuda itu. Maka dia menyatakan terima kasih kepada Sufyan As-Samani. Di atas apa? Atas sedekahnya. Jadi ternyata sedekah itu bisa membantu orang-orang yang ada di alam kubur. Jadi kalau kita cinta sama orang tua kita, minimal kita itu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal doa. Tapi yang terbaik adalah sedekah atas nama almarhum almarhumah. Apa saja sedekahnya? Misalnya di masjid ini air kita berikan, atau kemudian kita bersedekah 2.000, 5.000 di atas namakan almarhum almarhumah. Itu yang akan membahagiakan beliau-beliau itu di alam kubur. Jadi itu sampai, karena mereka juga hidup seperti kita. Jadi kalau misalnya mereka itu melihat kehidupan kita, orang tua kita lagi seperti ini, itu beliau pas tabsyiru, mereka itu bergembira, mengabarkan kepada yang lain itu, anak-anak saya sedang di masjid, sedang sholat, sedang ibadah segala macam. Itu membanggakan kepada yang lain. Tapi kalau misalnya melihat perilaku kita yang kurang bagus,
Maka mereka mendoakan, ya Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Ya Allah, jangan kau bunuh atau jangan kau matikan anak-anakku itu sampai kau berikan hidayah. Jadi memohon kepada Allah sampai seperti itu. Jadi tahu tentang perilaku kita, kehidupan kita sehari ini itu tahu. Oleh karena itu maka tugas kita sebagai orang yang cinta kepada orang tua kita, orang yang kita sayangi, bersedekahlah di atas namakan almarhum orang yang kita cintai. Makanya kalau di dalam di dalam tradisi ke-NU-an itu ada namanya 7 hari, 40 hari, 100, setahun, haul, kemudian terus seperti itu tiap tahunnya diperingati sebagai bentuk sedekah kepada almarhumah. Itu kemudian disebutkan di semua itu. Itu salah satu hikmahnya dari apa yang ada dalam intisari hadis ini. Jadi sebagai bentuk kita memberikan semacam suplai makanan kepada almarhumah yang kita cintai dan telah meninggal dunia itu, sehingga mereka itu bergembira dalam kuburan sebagai bentuk bakti kita sebagai orang yang cinta kepada orang tua. Oleh karena itu maka seperti misalnya membaca surah Yasin tiap malam Jumat itu penting. Itu penting, dan termasuk juga zikir yang terpenting adalah untuk mereka adalah bersedekah. Jadi tugas kita sebagai orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal, pertama mendoakan. Minimal Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita memohon kepada Allah agar diberikan rahmat sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika masih kecil. Kemudian yang kedua adalah bersedekah atas nama almarhumah. Apapun, sekecil apapun. Nah itu karena sangat bermanfaat. Yang ketiga meneruskan kebaikannya. Itu yang akan membuat orang-orang yang kita ingin pasti tabsyiru, merasa gembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang-orang yang ada di alam barzah. Baik, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu sekitar 10 menit untuk kita berdiskusi, tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, disempurnakan, kami persilakan. Ya silakan, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang syafaat. Kita selalu ingin mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian ada syafaat lagi dari hadis Quran, itu 10 orang. Ada syafaat lagi dari orang meninggal syahid, 70 orang. Nah, bentuk syafaat itu seperti apa? Kemudian yang 10 dan 70 itu pada siapa? Pertanyaan kedua, kemarin ada ceramah dasar dan nanti ya dosen tentang peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari bagi yang meninggal. Beliau jelaskan dasarnya literatur. Jadi pada saat 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu orang yang meninggal itu diperintah untuk datang kepada keluarganya, untuk datang kepada keluarganya, bahwa disitulah mau melihat keluarganya mendoakan saya atau tidak. Nah ini supaya kita ada satu pemahaman ya, bahwa adanya 40 hari, 7 hari, 100 hari itu ternyata menurut penjelasan beliau tidak disebutkan hadis atau Al-Quran, tapi literatur, supaya kita itu tidak alergi dengan yang tradisi yang kita sudah di masyarakat lakukan. Jadi itu, saya kira itu konsep syafaat dan peringatan atau doa di orang meninggal 7 hari, 40 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang syafaat. Syafaat itu yang dimiliki oleh Nabi, ada namanya syafaat khus, ada namanya am.
Ada syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi ada yang umum. Artinya begini, khusus kepada Rasulullah. Misalnya, kalau Rasulullah itu menempati satu daerah, maka daerah itu akan mendapatkan syafaatnya. Contoh, Yasrib dulu tidak begitu berharga, baik tanah maupun tempatnya. Hampir orang tidak mau tinggal di Yasrib. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib, sekarang Madinatul Munawwarah, siapa yang tidak kenal Madinah Munawwarah itu sebagai tempat yang termahal sekarang, baik tanahnya maupun tempatnya. Itu karena Rasulullah sendiri punya syafaat khusus ketika sampai pada suatu tempat. Kemudian ada syafaat khusus yang juga ucapan Rasulullah, misalnya ketika Rasulullah ke Thaif ditolak, mau hijrah ditolak, maka kemudian beliau itu berdoa. Karena apa? Sampai disakiti, diusir segala macam, beliau berdoa, ya Allah, tolong dari sulbi mereka itu nanti dilahirkan generasi yang akan taat kepadamu, kepada Rasulmu. Maka ternyata Thaif sekarang 100% muslim karena ucapan Rasulullah SAW. Masa kecilnya Rasulullah itu sudah diistimewakan. Dari lahir saja sudah ada syafaatnya. Diselamatkan Ka'bah itu karena asbab lahirnya Rasulullah. Sampai Abrahah mau menghancurkan Ka'bah itu kemudian diselamatkan. Jadi Ka'bahnya diselamatkan, itu asbab daripada kelahiran Rasulullah. Dan ketika Rasulullah misalnya juga diasuh atau disusui oleh Halimatus Sa'diyah yang asalnya miskin, mengembala kambing kurus-kurus, tidak ada air susu segala macam, tapi ketika mengasuh Rasulullah maka menjadi sejahtera. Jadi kambing-kambingnya itu gemuk dan menghasilkan air susu kambing yang luar biasa. Itu salah satunya dari yang khusus. Termasuk rambut Rasulullah, di dalam setiap peperangan itu ada salah satu sahabat yang menyelipkan di topinya. Ketika topinya hilang, dia nyari, mana topi saya? Katakan topi itu bisa jadi di pasar. Oh enggak, di topi itu ada rambut Rasulullah SAW. Jadi seorang pejuang muslim luar biasa, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, itu kemudian memegang rambut Rasulullah dan beliau menyatakan, saya berperang, saya membela agama Allah ini karena juga membela dari sang pemilik rambut ini. Nah itu yang Kirbah, bekas daripada minuman Rasulullah, itu juga dipegang oleh Asma ketika anaknya itu sakit, demam, maka kemudian diminumkan dari bekas minumnya Rasulullah. Itu menjadi sembuh. Itu termasuk yang Rasulullah kalau misalnya wudhu, maka kemudian menjadi rebutan para sahabat untuk mendapatkan bekas air wudhunya Rasulullah SAW. Kita ingat ketika Rasulullah mau meninggal, siapa yang pernah disakiti saya? Oh ya ada. Maka kemudian dia menyatakan, ya Rasul, saya pernah disakiti, pernah kena cambuk. Maka kemudian buka rambutnya, buka bajunya Rasul, dibuka. Para sahabat itu sudah geram. Karena Rasulullah kondisi sakit, masih mau dibalas seperti itu. Ini sungguh sahabat luar istilahnya kalau kita mungkin kurang ajar. Tapi kemudian dia datang memeluk Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya itu tidak mungkin masuk surga. Tetapi kalau misalnya keringat saya bercampur dengan keringatmu, saya yakin nanti akan dimasukkan surganya Allah SWT. Itu salah satu daripada syafaat. Jadi syafaat itu ada yang ada yang khus. Nah, tentang syafaat Al-Quran ini luar biasa. Jadi syafaat Al-Quran itu, jadi orang yang hafidul Quran itu tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi menjaga, memahami, memaknai, kemudian mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran. Karena kalau kita hanya baca Al-Quran, kalau orang Arab itu memang hafidul Quran itu luar biasa. Kenapa? Karena sudah paham maknanya. Jadi dia baca, kita walaupun tidak paham, kalau di Haramain itu
imamnya nangis, kita ikut nangis. Karena beliau itu tahu maknanya, paham. Nah, kalau kita kan kadang tidak paham maknanya, asal baca aja. Nah, itu. Jadi itu bedanya. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kita yang membacanya. Maka ketika di alam kubur itu menjadi cahaya yang akan melindungi kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kisah menarik. Ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Huruf pun tidak bisa, tapi dia cinta dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu dilihatnya tiap malam. Walaupun dia tidak bisa baca, karena saking cintanya. Meninggal. Pas meninggal, ternyata ada cahaya di kuburnya itu. Ketika ditanya, ternyata karena saking cintanya kepada Al-Quran, walaupun dia tidak bisa baca, karena begitu rindu dan menginginkan untuk tahu tentang baca Al-Quran, maka menjadi syafaat, menjadi cahaya yang melindungi di alam kuburnya. Itu tidak bisa baca saja, seperti apalagi kita yang sudah fasih membacanya, itu insya Allah akan menjadi syafaat. Dan kemudian kenapa kita kadang datang ke ulama misalnya, itu memang karena ulama warasatul anbiya. Jadi kita bukan meminta ke kuburan. Kalau dalam bahasa Wahabi itu kan kita menyembah kuburan. Itu enggak. Kita mendoakan, ngirim Fatihah kepada orang-orang yang alim di kuburan itu, yang memang kita tahu bahwa itu kedekatannya kepada Allah luar biasa. Jadi kalau kita itu namanya dekat dengan orang soleh, ya, orang soleh itu. Ya. Itu diantara syafaatnya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya kenapa mesti kalau di tempat lain bahkan ada kiai-kiai besar itu dari satu harinya sampai 40 hari itu tiap malam. Kalau di Madura di tempat saya tiap malam. Jadi 1 sampai 40 hari. Baru selesai ngaji dan khataman Al-Quran itu selesai. Baru nanti 100 harinya. Kenapa tiap malam? Ada yang menyatakan bahwa selama 40 hari itu masih dalam pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi ketika kita mendoakan, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah lewat wasilahnya Al-Quran, itu bisa membantu ahli kubur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi sebetulnya kalau misalnya yang bagus itu malah tiap waktu kita mendoakan. Minimal doa Rabbi firli itu tiap waktu. Jadi misalnya tidak mesti kemudian 17, 13, kemudian 100. Yang paling kita khawatirkan kalau tidak ingat sama sekali. Jadi meninggal nggak diingat sama sekali. Nah itu sangat menyedihkan, gitu ya. Sudah contoh nih, misalnya gini, saya atau Pak Haji Agus sudah berjuang dari masa kerjanya, bikin rumah, sudah menghidupi anak-anaknya. Ternyata pas meninggal tidak diingat. Kira-kira gimana perasaannya? Sudah berjuang untuk keluarga, setelah meninggal nggak diingat sama sekali. Nah ini yang sangat menyedihkan. Jadi sebetulnya mendoakan, bersedekah adalah untuk mengingat. Dalam hadis ini kalau misalnya kita ingat seperti itu, pastabsyiru. Jadi orang-orang yang di kuburan itu bergembira, membanggakan kita di hadapan teman-temannya yang sudah sama-sama menjadi jenazah. Pastabsyiru. Tapi kalau misalnya kita tidak ingat apa-apa, ya Allah, jangan kau matikan mereka sampai kau berikan hidayah kepada mereka. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Jangan kau sampai cabut nyawa anak-anakku misalnya yang tidak ingat kepadaku sampai kau berikan hidayah kepada mereka. Jadi mengingat itu penting 100 hari. Malah kalau misalnya ini 100 hari haul, walaupun selamatan tuh nggak mesti ngumpul-ngumpul. Sekeluarga saja itu sudah cukup. Atau kalau enggak pun misalnya punya 10.000 kita sedekahkan, itu bagian daripada mengingat, daripada apa kita ingat kepada. Jadi tidak bisa ada tradisi yang kadang yang kadang memang tidak boleh di dalam Islam, tetapi ada kebiasaan yang asalnya tidak ada di Islam tapi menjadi diformat menjadi isinya itu isi Islam gitu.
Ya contohnya tahlilan, tahlilan itu kan nggak ada. Di Mekah nggak ada tak tahlilan, tapi karena isinya jeroannya itu adalah bacaan yang thayyibah, kemudian doanya, baca Al-Quran segala macam, itu kan semuanya bagus. Gitu ya. Itu hanya di bidang muamalah, tidak masuk dalam bidang akidah. Jadi masih perlu diperdebatkan. Tapi dilakukan itu menjadi hasanah. Man sanna hasanatan falahu ajrun. Jadi kalau misal kita membiasakan kebiasaan yang baik itu, maka kita akan mendapatkan pahala, kata Rasulullah SAW. Ini saja mungkin, terima kasih dan mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terjaga akidah kita menjadi akidah yang ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita memohon kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, yang sama-sama bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.